Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami sekarang sedang berada di Pondok Pesantren Yasin 9 Darussalam. Nah, kami akan mewawancarai pondok tersebut dan perkenalkan nama saya Edi Suito, dan kemudian teman saya. Halo guys, perkenalkan dengan saya sendiri di sini yang bernama M. Alvarisman. Halo, perkenalkan nama saya Din. Halo, perkenalkan nama saya Eva Agustin. Halo, nama saya Dila Olivia. Halo, perkenalkan nama saya Diana. Sebelumnya saat ini kami mahasiswa Universitas Bandung ini melakukan observasi wawancara mengenai pondok pesantren Yasin 9 Darussalam. Jadi pertanyaan pertama kami itu Ustaz mengenai visi dan misinya. Nah, kalau boleh tahu visi dan misi utama pondok pesantren ini itu apa ya? Misinya menciptakan generasi untuk masa depan agama, bangsa, dan itu dari saya. Namun dari yang sudah tertera di jelas itu yang bisa saya dapatkan dari saya. Biasanya kalau pondok pesantren itu di mana-mana itu misi dan misinya menciptakan karakter anak atau santri yang islami, yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti, dan bisa membawa kedua orang tuanya, bisa membawa sekolah pondok pesantrennya kepada ke lembaga lain sehingga terkenal lah di suatu daerah tersebut atau di suatu wilayah. Itu dari saya, dari visi dan misinya yang bisa saya lakukan. Biasanya itu ya, saya ulang lagi. Misi dan misi pondok pesantren itu adalah menciptakan karakter yang berakhlak karimah, santri atau santriwati yang berakhlak karimah dan berjiwa Islam, dan bisa berguna bagi bangsa dan Jadi untuk pertanyaan selanjutnya tentang pengelolaan dan pengembangan kurikulum. Ya. Bagaimana saat proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang ada di pesantren ini? Biasanya kalau kebanyakan pondok, sudah pengalaman saya, selain saya kan sudah banyak pondok, itu yang jelas yang disusun dalam pondok pesantren itu kurikulumnya, pengelolaan sumbernya adalah jelas kitab-kitab Islam. Jelasnya kitab kuning. Organisasi ya. Iya. Struktur organisasinya biasanya itu pengelolaan ini kurikulumnya apa ini nih? Ya, tentang pengembangan kurikulum di pesantren. Pengembangannya kalau pengembangan kurikulumnya itu saya pakai yang pertanyaan
penyusunan dan pengembangan kurikulum di pesantren Anda. Jadi kalau penyusunannya itu sesuai dengan kurikulum di pondok, ya, belajarnya kitab, jelasnya kurikulumnya kitab, ya kan, kurikulumnya. Misalnya belajar kitab, belajar apa seperti itulah bisa saya dapatkan di pondok. Soalnya saya kalau mau bertanya yang lebih jelas lagi, waktu kurikulumnya ini lagi nggak ada gitu. Ya, saya belum pernah jadi waktu kurikulum. Itu namanya pengembangan kurikulumnya itu dengan kitab, dengan belajar agama. Jadi pondok sampai ini kan. Kalau umum itu kan kita sudah biasa dengar gitu kan, di sekolah itu kan ada kurikulum umum. Tapi pesantren itu lebih diutamakan kurikulumnya itu adalah kurikulum khusus, yaitu kurikulum pondok. Yang jelasnya belajarnya adalah belajar keagamaan, jadi kitab. Ya, jelasnya kitab kuning yang dipelajari dalam pondok pesantren. Nah, itu yang bisa saya dapatkan. Ya, untuk mengenai struktur organisasi, Ustaz, bagaimana struktur organisasi pengelolaan di pesantren ini sendiri, Ustaz? Itu. Kalau masalah struktur saya kurang tahu, soalnya saya datang ke pesantren ini 1 tahun. Cuma hanya 1 tahun, ini tahun terakhir. Ini kurang tahu juga memang saya belum tanya gitu. Semuanya kurikulum itu pesantren ini disusun dari awal. Jelasnya kalau kurikulum pondok yang saya ketahui itu yayasan itu organisasi kalau yayasan ini. Nah, itu ada struktur juga itu. Saya lihat ini yang bisa saya ketahui dari situ. Itu yayasan yang Itu dari ketua yayasan, Ustaz. Sama tim yayasan. Tim yayasan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Mungkin ada kurangnya, mungkin banyak Ya. kurangnya, mungkin saya maksudnya bertanya dengan orang yang kurang tahu gitu kan. Ya. Betul, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, tentang pembinaan santri, Ustaz. Nah, bagaimana pendekatan Ustaz sendiri dalam membentuk karakter dan moral santri? Nah, kalau masalah moral santri itu sudah saya ketahui, karena kita tidak bisa ya, namanya santri itu kan berbeda latar belakang, ya kan? Ada yang latar belakang orang tuanya kelas, ada yang latar belakang orang tuanya, kan orang tuanya dulu kan, ada yang orang tuanya pendidiknya anak itu mana. Jadi ketika kita mendidik si anak itu santri tersebut, kita harus tahu karakter dia. Misalkan sifat dia itu orangnya keras, kita cara lembut dulu. Apabila tidak masuk cara lembut, kita harus keras. Kerasnya itu bukan kita sendiri yang bertindak. Karena mohon maaf, banyak pondok itu yang bertindak dengan sendiri. Tanpa mengetahui dari orang. Tapi banyak juga pondok yang sukses karena dukungan dari orang tua. Kita harus butuh dukungan dari orang tua dia. Kenapa si anak ini sama orang tuanya kok tidak mau diatur? Apakah di rumah juga seperti itu tidak mau diatur? Kan kita nggak tahu kan. Apakah sama dengan kita mendidik di anak ini, si anak ini kerasnya dengan keras di rumah? Kalau memang bawaan dia itu memang dari rumah didikannya keras, dia orangnya memang keras kepala, sampai ke bawah ke pendidikan pesantren, dia keras juga. Kita harus gaya lembut. Kalau enggak juga kita keras, bukan berarti kita sendiri yang bertindak. Kita harus panggil orang tua. Bagaimana caranya anak ini, Bu? Nah, Bu ini zaman ini kami hukum beda nih. Kami sanksi tak nih? Atau ibu sendiri yang sanksinya? Itu kan kita ngambil keputusan melalui dari orang tua dia. Itu kan harus tahu nih. Kalau anak yang biasa jujur atau anaknya baik, insya Allah itu akan mudah kita mendidik. Ya kan? Kita
ajak anak itu sholat. Ayo kita sholat. Ya Pak Ustaz. Ustaz langsung. Ya, kami langsung ke musola. Anak yang keras nanti Ustaz ngantuk. Itu pasti ada latar belakang yang terjadi dengan dirinya dengan keluarga dia. Bisa jadi. Kebanyakan seperti itu kan. Nah, namun itu tidak bisa menutup kemungkinan seperti itu juga kebanyakan. Cuman bisa jadi itu karakter dari bawaan dari teman-teman ya atau pengaruh. Kita nggak tahu juga. Jadi mendidik anak di pondok pesantren itu kita harus kita baca dulu karakternya. Kalau kita tidak bisa mendidik dia secara keras, kita lembutkan. Kita juga tidak bisa lembut. Solusi terakhir kita keras panggil. Gimana caranya? Anak ibu ni tak mau, kami didik juga keras. Kami duduk, kami didik juga dia apa namanya tu lembut, nggak mau. Jadi kan ada keputusan dari orang tuanya. Biar saya saja Ustaz kata dia kan. Mana saya kalau macam-macam bilang macam-macam. Jadi anaknya anak rasa takut. Jadi itulah caranya. Cara mendidik santri. Yang saya ketahui kan, mungkin guru-guru juga bisa tahu. Gini Ustaz, bagaimana misalkan menanggapi masalah atau tantangan yang muncul di kalangan santri saat misalkan kenakalan atau kesulitan belajar, kayak mana cara Ustaz mengatasinya? Itu kita harus punya trik yang namanya membaca dulu karakter anak itu, ya baca dulu gitu kan. Anak itu maunya apa? Hanya maunya apa? Ya kan? Maunya kayak gini, kita ikuti dulu. Ini kayak gini, ini anaknya maunya belajarnya sambil bermain. Nah, jadi biarin dulu. Nah, kita tanya lagi, kita panggil lagi. Anak-anak ini, kenapa kau suka bermain sambil belajar kau bermain? Kita panggil lagi. Itu namanya ada guru bimbingan konseling. Pesantren itu ada bimbingan konseling juga. Ada bimbingan konseling umum, ada bimbingan konseling khusus. Ada BK pesantren, ada BK sekolah. Itu kan harus ada dari konseling. Ada yang membina anak santri, ada yang membina yang di luar jam santri. Kayak sekolah itu kan di luar jam santri ya. Kalau anak mondok di pesantren itu kan tugasnya khusus di pondok. Itu BK pondok. Yang membina itu guru-guru yang di dalam, yang diberi wewenang di dalam itu. Itu benar-benar, kenapa anak ini kok pas belajar dia suka main-main, tapi ketika dia sambil bermain-main itu pelajaran masuk, kok aneh gitu kan. Ditanya anak-anak itu kenapa, ketika kita tanya anak itu kan dapat jawabannya, saya maaf Ustaz, saya memang hobi kayak gitu Ustaz, saya di rumah jarang main Ustaz. Jadi kan tahu jawabannya. Jadi kita solusi dengan anak-anak itu ya, jangan kadang-kadang anak itu jenuh juga. Namanya juga anak-anak, kita juga merasa itu anak-anak juga dulu kan. Kayak gitulah. Ya kita baca dulu santri itu kayak mana gitu. Kalau kita keras, anaknya keras, kita lembutkan dulu. Kalau tidak mau keras, baru kita cara orang tua. Dan kita sendiri gitu. Jangan benci. Jadi kita jadi masa takut orang tuanya, kita ancam, kita beri sanksi, panggil orang tuanya. Kan kita tegas kan, tegas tapi melalui tegas dari orang tua. Anak ibu bu, tidak mau diatur, gimana nih? Ini sanksi ibu, spot. Tolong bu, anak diri kami tidak bisa mendidik bu. Kami bukan gagal gitu, kami sudah mendidik usaha. Anak ibu kayak gini juga. Itu kan bimbingan selain lah dalam pondok. Tahu saya gitu. Itu. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana serta keuangannya Ustaz. Bagaimana kondisi sarana dan prasarananya Ustaz di pondok pesantren? Kalau misalnya sarana dan prasarana biaya, maksud biaya gurunya, biaya masuk, itu yang saya ketahui sedikit ya, memang itu sekretarisnya. Masalah keuangan di sini itu ada aturan tertentu. Anak yang baru itu wajib ikut aturan pondok, itu bisa pasti kan.
Dan sudah ada sebelum anak ini masuk, anak-anak baru itu masuk, itu sudah ada kwitansi yang harus dipenuhi, bayaran harus dipenuhi. Untuk pendaftarannya. Nah itu pendaftaran pertama misalkan 150, nanti bayar lagi pas masuk uang bajunya, seragamnya, masuk pondoknya, bawa sapu gini, itu kan aturan yang sudah saya ketahui gitu kan. Namun kalau untuk SPP di sini tidak banyak, dan gaji guru dari situ juga. Dan aku sekali di pondok sebenarnya ini baru cair kan, itu pun dikit, nggak banyak. Kalau banyak itu sudah dibangun, santrinya kan dikit di sini, Iya. baru maju. Pondok ini kan baru. Tapi Baru 4 dalam tahun. pembangunan juga Ustaz. Iya, belum banyak. Ini pun kebanyakan biaya pondok pesantren ini itu dari pribadi Pak Kiai. Di pribadi Ya, Ustaz, Pak ya. Kiai ada di Kemeang. Jadi beliau sudah saya jelaskan kemarin kan di Mayang. Iya. Beliau itu pembisnis lah. Beliau tidak fokus di sini. Jadi beliau itu orangnya bisnis. Jadi kalau mengatakan begitu, beliau itu juga bisa Malaysia juga. Gitu kan. Jadi disitulah biaya-biaya biaya juga pas itu kayak bekam itu. Jadi bekamnya pakai jarum. Gitu. Itu sistem dari ada gula juga. Dia itu juga herbal juga dijual juga. Obat-obat itu. Herbalis. Itu mau kalau mau datang bisa ke ruko beliau. Nah disitulah gaji guru yang didapatkan dari kami. Gitu, Ustaz, ya. Kalau mengandalkan dana bos, kami pikir biaya pesantren ini itu banyaknya pribadi juga. Ada SPP. donatur enggak Ustaz? Nah, Donatur dari donaturnya banyak. banyak Ustaz, ya. Cuman ya namanya kita minta sumbang semua orang itu ikhlas lillahi ta'ala Iya, lah. iya. Namanya kita minta Iya. tolong bahasan bapak berikan pondok kami 100 juta, anak kita Iya. maksa orang lain kan. Iya, betul. Jadi kita nggak boleh, itu namanya ikhlas orang. Kita hanya menyebutkan di dalam suatu lembaga itu yang mempunyai harta lebih silakan untuk memberikan pondok pesantren wakaf atau yang itu kan seruan baik. Iya. Mau hak itu kan urusan orang hati orang itu sendiri, mau dia Betul. bilang tidak ya kan. Nah Iya, itu masalah pribadi. Jadi pondok pesantren ini kalau masalah keuangan ini kalau serana itu kami minim sekali. Ini Ustaz, ya. Maka banyak dari SPP kadang-kadang saya lihat juga dia ini masalah sedih juga dengan beliau. Di sini kan kalau guru namanya kesejahteraan untuk guru di sini belum cukupi untuk kebutuhan beli pakan makan kebutuhan sehari-hari, lebih dari itu tidak ada. Kami ini kan ya, itu tadi biayanya kebanyakan dari beliau. Jadi untuk konsumsi SPP. itu Ustaz beli sendiri ya gitu. Kalau udah ini kan ada santri yang nginap di sini kan, Iya. ada asrama, semuanya harus nginap di sini. Tapi yang sekitar sini yang berhadapan dengan pondok itu boleh dia ikut pulang. Kenapa? Dia nampak gitu kan balik. Iya. Jadi kalau yang jauh dari sini, yang di Semepi atau di Tunas Mudo, keluar dari sini, keluar sekarang ini, atau di sekarang ini tapi tidak di depan pondok ini, agak jauh sedikit dari sana gitu kan, maka itu tidak boleh berulang, karena resikonya sangat berat sekali. Ya kan? Takutnya anak-anak yang berulang itu ya di mana-mana. Saya dengar dari kawan-kawan saya, ya, yang sedang ngajar di pondok pesantren itu pesantren sekarang sangat banyak, sangat antusias menghadapi anak yang bandel dengan menghisap rokok. Itu, ya, mohon maaf, saya di Tubuh itu kan pesantren kan banyak. Saya tanya langsung sama Ustaz, antum kan di dalam ginapnya kegiatannya apa? Saya bilang di dalam itu kayak ini. Apa yang antum hadapi dengan anak-anak itu? Nakal, ya, dengan menghisap rokok. Nah, cara mengatasinya kami di sini memberikan sanksi. Itu memberikan sanksi yang pertama membayar uang. Kalau ketahuan
satu rokok berarti satu sak semen. Kalau ketahuan sekali lagi dibikin surat SP, kemudian ketahuan lagi baru dipanggil orang tua. Nah, diskors. Dia boleh lagi ke sini tapi bayar duit denda. Selesaikan urusannya dengan dia. Situlah kami sistem hukuman bagi santri-santri yang melanggar aturan itu. Dan itulah yang tadi juga seperti apa namanya tadi? Keuangan pondok tadi itu pribadi saya. kebanyakan dari pribadi. Jadi dana plusnya bagi saya kemarin itu pun dikit, nggak seberapa. Alhamdulillah terbantu juga ya di setidaknya. Ustaz, untuk hubungan dengan komunitas dan masyarakat. Untuk Terus bagaimana pondok pesantren ini menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar, Ustaz? nah, Gimana Ustaz? kalau setahu saya tinggal di masyarakat itu baik. Ya, Ustaz. Alhamdulillah baik. Apalagi dengan beliau pimpinan pondok kami ini, Kiai Muhammad Alhamdulillah itu beliau itu dengan masyarakat ini bagus. Beliau diundang di sini, acara-acara beliau diundang, kalau khotib beliau datang, bagus, nggak ada masalah apa. Cuman masyarakat itu yang memandang masalah kebanyakan. Oh, ini ya, contohnya. Oh, ini mak kiainya itu ustaz itu kurang jarang dengan bergaul dengan siapa? Kan biasa-biasa saja. Cuman kok dia ada di situ, nggak ada kesempatan untuk berkomunikasi. Ada saatnya yang namanya pimpinan pondok itu kan dia kan bukan berarti dia tidak peduli dengan masyarakat. Pimpinan pondok itu kan punya kesibukan. Jika ada masyarakat diundang, ada acara, itu pasti pimpinan itu kan datang. Pasti. Bukan berarti dia tidak datang. Kan kami pertanyaan sih, kenapa saya ini tidak kurang jarang kesini? Saya yang ke situ, saya kan bukan fokus di sini. Kami dulu kan itu, saya yang bilang, ayo dalam pondok, kan belajar. Pondok ini untuk kita bersama, untuk saya. Ini kan investasi akhirat. Kalian beramal di sini, kalian berkarya di sini. Gitu. Jadi bagus loh saat jalin hubungan Nah, insyaallah sama masyarakat. aman-aman saja. Aman, Iya, ya. aman. Dan masyarakat pun mendukung pondok adanya pondok pesantren di desa sekitar. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola pesantren ini apa Ustaz? Wih, banyak sekali. Ya, tadi diceritakan. Iya, setahu saya ada yang saya pengalaman saya cerita sama pimpinan itu, saya pernah kenal pimpinan itu di Tebel dengan sama Tebel itu di Al-Hari itu saya punya tantangan terbesar pondok pesantren itu yang pertama yang zakat, yang kedua warisan. Kenapa? Kadang-kadang wali santri itu melihat anaknya tidak ada perubahan, dia disalahkan di dalam pondok sini. Mereka nggak tahu kemana susahnya pimpinan pondok dan ustazah dan pondok pesantren ini mendidik anak mereka supaya bisa. Tapi anak ini memang kayak gitu. Dan kebanyakan wali santri itu menyalahkan yang di pondok. Padahal kami yang di pondok pesantren, pimpinan dan guru sudah kerjasama untuk anak ini. Kemana yang terbaik untuk mereka? Itu tantangan juga. Tantangan saya. Orang berdakwah itu punya masa tantangannya. Betul. Gitu kan. Ujian itu berat. Tahu saya. Kita dengar itu Syekh Ali Jabir di Al-Quran luar biasa dari Mesir. Tantangan beliau itu masyarakat, dakwah beliau itu luar biasa. Itu ceritanya kan beliau kan ditusuk ketika mau ngimami subuh, beliau itu ditikam kan sama orang dari kemis. Itu apa penyebabnya? Apa salah Syekh Ali Jabir itu?
nggak ada salahnya kan dia. Iya. Cuma karena kebencian kan di situ aja mungkin ada cemburu sosial. Susah kalau yang namanya cemburu sosial ini kita di masyarakat itu. Kita tidak bangun pesantren pun, cuma bangun TK itu pun, sekolah sederhana atau TPQ, ya, madrasah, itu pun banyak gangguannya di masyarakat. Jelas banyak setannya. Apalagi pondok pesantren. Ya. Gitu. Kalau masyarakat itu pengennya pesantren itu supaya masyarakat itu kan pengen pimpinan dekat-dekat masyarakat itu. Tapi bagi saya masalah dekat itu yang penting pondok aman. Kita hubungan pimpinan dengan masyarakat baik. Kebanyakan seperti itu tantangan juga gitu. Kita yang nggak bangun pondok pesantren dengan orang itu juga tantangan kita. Kita tinggi di kampus. IPK kita 4,5. Iya kan? Luar biasa itu komplotnya kan? Nah, semar kan? Dapat beasiswa terus itu kan? Tetapi ketika melihat kawan itu tidak sekali itu kan? Iya, mudah sekali. IPK. Jadi kalau itu lihat kawan yang jaga ini panas hatinya. Akhirnya benci yang ada gitu kan? Itu pasti. Lihat orang Jadi banyak ya Ustaz sedih ya. dalam Itu iya, tantangannya banyak tantangan. Pokoknya pondok itu banyak tantangan. Bukan pondok saja. Iya. Apapun pasti banyak tantangan. Itulah dunia. Dalam rumah tangga pun banyak tantangan. Ya, ada lagi? Ya serana sudah yang berhubung yang penting. Ada kayak area lain Ustaz yang untuk fokuskan dalam pengelolaan pesantren Ustaz. Yang Atau ada misalkan cabang pondok lain Ustaz. kalau cabang pondok Yasin 9 Darussalam ini, iya, Oh baru satu ini Ustaz. beda. Ada Jadi sejarah. kreatif gitu ya. Sejarah Yasin 9 itu ya. Iya, iya. Itu kalau mau lebih jelas lagi kenapa 9 itu setengah saya itu 9 itu adalah simbol dakwahnya Islam, terciptanya Islam di Indonesia ini kan itu tersebarnya Islam di Indonesia ini meluas, bukan berarti Islam itu belum masuk ke Indonesia kan, tapi belum menyebar gitu kan. Iya. Cuman yang meluaskannya adalah 9 wali. Oh, gitu Ustaz ya. Nah itu makna. Jadi itu jadi Yasin 9 Yasin Ustaz ya. 9. Makna 9 itu kan anak 9 wali. Untuk berdirinya pondok Ustaz kapan Ustaz? Nah itu saya kurang tahu. Kalau 4 tahun berarti 2001. sekitaran itu. Jadi baru juga Ustaz ya, baru sekitar 4 tahunan. Kalau untuk jumlah santrinya Ustaz gimana Ustaz? Jumlah santrinya sekarang berjumlah 35 orang. Itu dapur. Kalau untuk ceweknya kemarin itu yang S3-nya sekarang sudah lulus. Itu yang santrinya dijumlahkan untuk cewek itu 15 orang. Ya. Kalau untuk santriwannya kemarin itu kan 15, 30 yang cowoknya kemarin 17, sekitaran itu. Jadi banyak cowok pada cewek. Ada lagi? Mungkin itu yang bisa saya bilang, mungkin ada kata-kata saya yang kurang tepat, mungkin banyak yang tahu gitu kan, dipotong ambil yang bagus. Itu contoh lah. Ya Ustaz mungkin akan cukupkan untuk wawancara Ya. di Pondok Pesantren Ustaz. Kami
kalau ada kesalahan atau kurang lebihnya kami mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, itulah tadi video dari wawancara kami di Pondok Pesantren Yasin 9 Darussalam di Desa Surunan. Mungkin di dalam video mungkin ada hikmah yang dapat kita ambil, dan jangan lupa like and subscribe. Oke, sampai jumpa. Nah, baiklah teman-teman, apabila teman-teman ada yang berkenan mondok di Pondok Pesantren Yasin 9 Darussalam, apabila ada keluarga, kemudian adik atau kakak yang ingin mondok di sini, bisa langsung kontak person di nomor WA di bawah atau ke sebelah. Terima kasih.